Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bahas tentang bagaimana memasukkan gambar, shape, smart art, dan chart pada Microsoft Word 2007, 2010, dan 2019. Oke, langsung saja kita masuk yang pertama, yaitu gambar. Itu cara memasukkan gambar ya. Kita coba dulu di Microsoft Word 2019 ya. Ya, itu caranya adalah klik tab insert, kemudian klik picture ya. Kemudian pilih this device ya. Nah, misalkan kita punya dua gambar ya, di blok juga bisa kedua-duanya atau salah satu juga bisa ya. Nih ya, kita punya gambar dan kita masukkan. Oke, ini kita punya dua gambar ya. Nah, kemudian bagaimana di Microsoft Word 2010 ya, kita coba klik tab insert, kemudian klik picture ya. Kemudian kita cari dulu gambarnya. Nah, ini jadi kita blok keduanya juga bisa ya. Nah, ini gambarnya ya. Nah, ini kalau menyisipkan gambar ya. Nah, bagaimana di Microsoft Word 2007 ya, sama ya. Kita klik tab insert, kemudian klik picture. Nah, kita cari gambarnya ya. Ini misalkan kita insert ya. Nah, muncul gambarnya ya. Nah, jadi cara memasukkan gambar Microsoft Word 2019, 2010, dan 2007 itu sama ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah kita mempraktekkan cara format gambar ya. Jadi cara format gambar ini ada banyak ya. Kita bahas satu persatu. Oke, yang pertama adalah cara memotong gambar atau boleh dibilang sebagai crop ya. Nah, kita demokan dulu di Microsoft Word 2007 ya. Oke, nah kalau untuk mengcrop ya, kita klik gambarnya ya. Nah, kita lihat di bagian format ya. Nih. Jadi harus diaktifkan dulu nih ya, dipilih dulu gambarnya biar muncul tab format. Oke. Nah, cari crop. Nah, ini crop ya. Nah, kita klik crop. Nah, kemudian kita dekatkan kursornya ke sudut kanan atau pinggir kanan, pinggir kiri, atas bawah. Silakan mau di crop yang bagian mana. Misalkan kita mau kecilkan, ya klik, kemudian tahan ke bawah misalnya ya. Nah, seperti itu. Nih, tarik ke atas misalkan. Nah, kalau sudah tekan enter. Nah, seperti itu ya. Nah, bagaimana di Microsoft Word 2010 ya? Caranya sama ya. Kita pilih gambarnya ya. Klik, kemudian muncul tab format ya. Kemudian kita pilih crop ya. Klik crop. Oke, kita kecilkan. Nah, sama ya, tidak ada bedanya di Microsoft Word 2007, 2010 ya. Kalau sudah enter ya. Nah, bagaimana di Microsoft Word 2019 ya, kita klik gambarnya, kemudian dia muncul tab format di sini. Kita klik tab format, dan kita pilih crop ya. Nah, ini sama caranya ya. Nah, jadi antara Microsoft Word 2007, 2010, dan 2019 sama ya.
Oke, berarti kita udah paham yang ini ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah cara mengganti ukuran gambar. Ya, atau di sini dibilang size ya. Oke, kita coba di Microsoft Word 2019 terlebih dahulu. Nah, ingat untuk mengaktifkan tab format kita mesti klik gambarnya dulu ya. Kita klik gambar ini misalkan, kemudian muncul format. Nah, kita lihat di bagian size nih ya, size. Nah, ini pengaturannya sudah cm ya. Nah, ingat gimana cara mengubah pengaturannya? Lihat di video sebelumnya ya. Nah, misalkan kita kecilkan, ya coba dilihat, dia otomatis ya kecil. Ya. Lihat. Oke. Ya, nah pakai kursor juga bisa ya. Dekatkan kursornya ya, klik, drag and drop ya, kecil, besar, kecil, besar. Oke. Nah, bagaimana di Microsoft Word 2010? Ya, itu sama saja ya. Kita klik kursornya di sini, aktif tab format. Kita pakai kursor juga bisa, ya kecil. Nah, kalau pakai ini juga bisa ya. Ingat, lihat satuannya inci ya. Jadi kita bisa atur ya di sini. Misalkan ingin buat 3 kali 4 ya, tinggal diketik saja di sini ya. Tingginya berapa ya, kemudian lebarnya berapa. Nah, jadi mudah saja ya. Jadi caranya sama 2019 dan 2010. Nah, bagaimana di Microsoft Word 2007? Nah, kita klik gambarnya ya, muncul tab format. Ya, ternyata masih ada di bagian size ya. Nah, kita juga bisa drag and drop ya di sini. Klik gambarnya, pastikan kursornya berubah ya, kita klik. Nah, gitu ya. Nah, bisa ya. Nah, itu dia. Nah, jadi apa guna tombol ini? Nah, ini bisa diputar artinya ya. Kita klik. Nah, dia berubah. Jadi tinggal kita putar aja nih. Nah, mau diputar kemana ya. Nah, gitu ya. Sama di Microsoft Word 2010 juga sama seperti itu. Ada tombol ini. Ya, nah itu klik. Dan putar ke kanan misalnya atau putar ke kiri ya. 2019 juga sama ya. Cuman beda tombolnya ya. Tuh. Oke. Nah, selanjutnya apa? Cara menghapus background gambar. Nah, jadi bagaimana kita menghapus background gambar? Nah, kita lihat dulu di Microsoft Word 2019, kayak gambar ini ya. Nah, di sini ada backgroundnya ya. Jadi kita ingin menghapus backgroundnya, bagaimana caranya? Nah, bagaimana caranya? Kita klik gambarnya, kemudian pergi ke tab format ya. Nah, lihat di sini di bagian adjust ya. Nah, ada di sini tulisan remove background. Nah, kita klik tombolnya. Nah, di sini. Jadi kita bisa perbaiki ya, karena kalau tidak kita perbaiki nih semuanya hilang nih, mobilnya juga bisa hilang ya. Perbaikinya gimana ya? Lihat tombol ini ada dua ya, ada mark areas to keep dan areas to remove ya. Kita pakai ini dulu ya, areas to keep ini apa sih gunanya? Nah, coba lihat. Nah, jadi yang kita hilangin itu, nah kalau tombolnya kita buat make areas to keep, berarti yang kena spidol ini jangan dihilangkan please gitu ya. Nah, seperti itu. Oke, paham ya? Nah, kalau sudah ya, atau ini waduh ini gimana ini? Nah, ini juga kan harus dihilangin. Nah, kita ganti nih ya. Mark areas to remove ya. Kita klik nih. Nah, jadi dia akan remove ya. Ini nggak nampak ya, terlalu kecil. Nah, tinggal dibesarin aja di sini ya. Tuh, ya. Oke, jadi mudah ya. Nah, kalau sudah, tinggal kita klik keep change ya. Nah, hilang backgroundnya bukan? Mudah ya. Jadi kita melakukan editing gambar juga bisa pada Microsoft Word 2019. Nah, bagaimana di Microsoft Word 2010? Ya. Nah, kita lihat caranya ya. Kita klik gambarnya.
klik format. Nah, di sini lihat ya, ada tab remove background. Nah, kita klik remove background ya. Dia akan memproses ya. Nah, coba dilihat. Nah, ini kira-kira. Nah, sama caranya ya dengan Microsoft Word 2019 tadi. Kita cari ya. Coba dilihat, di sini ada mark areas to keep. Jadi penggunaannya sama ya. Nih. Nah, kalau kita klik gimana jadinya ya? Dia akan memproses. Cuman agak berat ya. Karena ini ada melakukan proses ya. Nah, kita blok. Nah, tuh. Jadi seperti itu ya. Nah, ini juga bisa. Kalau kita pakai yang ini ya, dia otomatis mendetekkan juga bisa ya. Oke, tuh coba lihat, diperhatikan ya. Jadi ini juga membantu ya untuk membersihkan mana yang akan kita keep ya. Nah, coba lihat. Karena di sini kita centangin ya mark areas to keep. Ya. Nah, jadi mudah ya. Jadi kita tinggal atur saja di sini ya. Tinggal tandain ya mana yang mau ditetapkan dan mana yang akan dihilangkan backgroundnya. Jadi caranya sama di Microsoft Word 2019 dan 2010. Kalau sudah kita klik change ya. Nah, hilang. Oke, caranya mudah ya. Nah, kemudian bagaimana di Microsoft Word 2007? Ya sama saja ya. Kita klik gambarnya dulu, klik format ya. Kemudian kita cari remove background. Apakah ada? Remove background. Mari kita cari ya. Kita periksa. Nah, ternyata tidak ada ya di Microsoft Word 2007 ya untuk menghilangkan backgroundnya ya. Nah, berarti cuma ada di Microsoft Word 2010 dan 2019 ya. Oke, nah selanjutnya adalah bagaimana mengganti style gambar ya, atau picture style. Nah, sekarang kita akan mengganti style gambarnya ya. Berarti kita harus klik gambarnya dulu, misalkan gambar ini ya. Kita klik format ya. Di sini ada picture style. Nah, ini dia ya. Nah, jadi kita bisa ganti nih. Tinggal kita lihat, dekatkan kursornya ya, dia akan berubah ya. Ya, nah klik misalkan ini. Ya, nah bagaimana di Microsoft Word 2010? Ya sama saja ya. Kita klik gambarnya, klik tab format, ini dia picture style ya. Nah, kita pilih mau yang mana. Misalkan yang ini. Kalau sudah, klik ya. Di 2019 seperti apa? Ya, kita klik gambar ini, klik format, kemudian lihat picture style ya. Nah, jadi sama saja ya, tidak ada perbedaan. Nah, tuh picture style. Nah, kemudian selanjutnya adalah cara menggunakan artistic gambar ya, atau artistic effects. Nah, mari kita lihat di Microsoft Word 2019 ya. Klik gambarnya ya, kemudian klik format. Nah, mari kita cari picture effect. Oh, maaf, artistic effect ya. Bener kan? Ya, ini artistic effect. Kita klik artistic effect. Nah, lihat di sini ya. Dia akan tawarkan modelnya ya. Nah, tinggal klik saja. Ya, tinggal dipilih. Nih. Nah, oke. Nah, bagaimana di Microsoft Word 2010 ya? Klik gambarnya. Kemudian lihat artistic effect, ada ya. Nah, pilih.
mau buat seperti apa gambarnya ya. Misalkan seperti ini ya. Nah, itu berubah ya. Nah, bagaimana di Microsoft Word 2007 ya, kita lihat, klik gambarnya, tab format, kita cari apakah ada artistik. Tidak ada ya. Jadi fitur di Microsoft Word 2007 lebih sedikit ya. Ya, artistik gambar itu tidak ada ya. Kemudian remove background juga tidak ada di Microsoft Word 2007 ya. Oke. Nah, selanjutnya apa lagi? Cara mengganti posisi gambar pada teks atau position and wrap text. Nah, coba kita lihat ya. Kita coba dulu yang gambar ini ya. Nah, klik gambarnya dulu, klik tab format ya. Nah, yang kita cari itu apa? Position and wrap text. Nah, ini berarti kita lihat di bagian ini ya, position. Nah, coba lihat. Nah, jadi kalau posisi ini artinya kalau kita letakkan dia di teks misalnya. Nah, misalkan kita buat teks terlebih dahulu ya. Kita buat teks acak saja. Oke, ini ada teks ya. Nah, kita ingin memasukkan gambar ini ke dalam teks ya. Nah, klik gambarnya ya, kemudian klik tab format. Nah, lihat di sini ada position. Nah, ya kita tinggal pilih ya. Gambar kita mau diposisikan di mana ya. Di sini ada disesuaikan di sudut kiri atas, di tengah atas. Nah, jadi atau mau di tengah-tengah juga bisa ya. Nah, tuh lihat ya, di tengah dia di dalam satu dokumen. Nah, gambar yang lain bagaimana ya, itu sama saja ya, tidak ada perbedaan ya. Klik gambarnya, pilih positionnya ya, misalkan di ini misalkan ya. Nah, itu karena gambarnya besar jadi kelihatan di tengah-tengah ya, ini dikecilkan biar nampak dia ya. Nah, seperti itu. Nah, ini juga bisa drag and drop ya. Oke, nah kemudian apa lagi? Wrap text. Nah, ini wrap text ini ya. Ini maksudnya wrap text. Nah, kita coba wrap text ya. Nah, di sini lihat ya. Jadi kalau tadi position teksnya di kiri di kanan, nah di sini kita bisa buat teksnya bisa ada di depan teks ya, ataupun bisa di belakang teks ya. Jadi kita coba klik in front of text ya. Nah, nih, jadi dia membelakangi teks. Teks di belakangnya tak nampak ya. Beda dengan position tadi ya. Kalau position tadi ya, teksnya tidak menyentuh gambar ya. Kalau yang wrap text ini ya, kalau kita posisikan dia di in front of text, jadi betul-betul gambar itu nutupin teks ya. Nah, juga bisa kita buat gambar itu di belakang teks ya, kita lihat. Nah, tuh bisa ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, bagaimana di Microsoft Word 2010 ya, itu sama saja ya. Caranya tidak ada beda ya. Kita tinggal buat teks dulu. Oke, buat teks ya. Kemudian sisipkan gambar ya, klik gambarnya, klik format, kemudian berikan posisinya misalkan di sudut kanan atas ya. Nah, ini gambarnya kebetulan di satu halaman dokumen ya, kita naikkan ke atas ya. Nah, kecilkan. Oke. Nah, coba lihat ini gambarnya baru kita naikin ke atas ya. Ini kita atur posisinya misalkan di sudut kanan atas ya. Itu dia. Oke. Nah, jadi mudah ya. Nah, jadi caranya sama ya. Ini tidak ada beda. Kalau untuk gambar ini kita gunakan wrap text ya, sama ya. Misalkan dia di belakang teks, nah klik aja nih behind text ya. Nah, tuh lihat sama ya, tidak ada perbedaan ya.
Oke. Nah, bagaimana di Microsoft Word 2019 ya? Ya, sama saja ya. Jadi tidak ada perbedaan. Kita buat dulu teksnya. Oke, kita buat teksnya, kemudian klik gambarnya ya, kemudian kita pilih wrap text ya. Misalkan dia di belakang teks ya. Ini dia contohnya. Nih, nah kemudian gambar yang ini kita pengen dia berada di tengah teks misalnya. Nah, ingat dia untuk di dokumen ini saja ya. Kalau mau di dokumen atas ya kita pindahin posisi dia ke atas ya. Kecilkan. Nah, lihat ya. Tuh, lihat ya. Atau di sini kita pindahkan ya, sama saja ya, drag and drop. Kalau posisinya, nah sudut kanan pindah ke kanan ya. Jadi tidak ada bedanya ya pengaturan wrap text dan position text pada Microsoft Word 2007, 2010 dan 2019. Oke, selanjutnya adalah cara merubah kontras gambar atau correction ya. Nah, mari kita coba dulu di Microsoft Word 2019 ya. Oke, kita hilangkan dulu teksnya. Oke, nah sekarang kita coba di bagian correction. Berarti kita harus klik gambarnya dulu ya, kemudian klik tab format. Nah, lihat di bagian edges ya di Microsoft Word 2019. Klik kecil ini ya, atau segitiga ke bawah. Nah, lihat dia mengikuti ya gambarnya ya. Jadi memberikan warna sesuai gambarnya, kontrasnya ya. Nah, ini karena kita sudah hilangkan tadi backgroundnya, jadi yang diketahui oleh Microsoft Word ya dia ada gambar sebelumnya ya. Jadi kalau ada gambar nih backgroundnya masih ada, dia akan bagus nih ya. Nah, coba lihat ya, kita pilih ya, tidak ada bedanya. Nah, kemudian bagaimana di Microsoft Word 2010 ya, kita coba ya, kita hilangin gambarnya dulu, maaf maksud saya hilangin teksnya dulu. Oke. Nah, misalkan klik ini gambarnya, kemudian klik tab format. Nah, ada di correction ya 2010. Klik segitiga ke bawah, jadi sama ya. Jadi tidak ada bedanya Microsoft Word 2010 dan 2019 ya. Nah, bagaimana di Microsoft Word 2007 ya? Oke, kita coba. Pertama kita hilangkan dulu teksnya ya. Ya, ini menggunakan fitur undo ya. Jadi kalau di sini saya menggunakan tombol di keyboard ya, Ctrl plus huruf Z ya. Oke, balik lagi. Nah, kita klik gambarnya ya, kemudian kita lihat tab format. Nah, lihat di bagian brightness ya. Jadi brightness dan kontras ini dipisah ya antara kalau di Microsoft Word 2007, maaf maksud saya 2010 dan 2019 itu digabung ya menjadi correction ya. Jadi all in. Nah, kalau di 2007 kita mesti manual ya. Kita atur sendiri kecerahannya ya, kemudian kontrasnya kita atur ya. Nah, seperti itu. Ya, nah itu bedanya di Microsoft Word 2007, 2010 dan 2019. 2019 dan 2010 itu ada fitur correction, dan sedangkan Microsoft Word 2007 ya fitur correctionnya terbagi dua ya. Nah, jadi misalkan kita coba dulu di Microsoft Word 2010 ya, merubah posisi antar gambar atau backward and forward. Nah, kalau mengaktifkan fitur backward and forward itu ya, nah kita pastikan gambar ini dia memiliki
fitur untuk berada di paling depan ya. Nah, kalau di wrap text itu ada fiturnya in front of text ya. Nah, misalnya kita buat gambar ini in front of text ya. Ini kita buat dia in front of text juga ya. Nah, sekarang kita coba dia timpa ya. Nah, seperti ini. Nah, coba lihat. Nah, ini. Nah, jadi gambar ini ditimpa ya. Jadi mobil ini ditimpa sama mobil ini. Nah, bagaimana kita ingin mobil ini berada di depan mobil ini ya, tidak mau ditimpa. Nah, klik mobilnya ya yang putih ini. Nah, kemudian kita klik bring forward ya. Nah, di depan dia ya. Nah, jadi seperti itu penggunaannya. Ya, kalau misalkan mobil ini mau di belakang lagi ya klik mobilnya ya send to backward. Nah, jadi seperti itu penggunaan forward and backward. Nah, bagaimana di Microsoft Word 2007 ya, sama kita harus aktifkan dulu fitur in front of text-nya ya. Di text wrapping ya, klik in front of text. Ya, kemudian gambar satu lagi. Ya, kita klik dia text wrapping in front of text ya, biar hidup fitur bring to front-nya ya. Nah, misalkan gambar ini nggak mau di belakang ya, tinggal klik gambarnya, klik format, kemudian bring to front ya. Nah, seperti itu ya. Jadi mudah saja ya. Jadi kalau mau dia balikan ke belakang lagi ya, tinggal klik gambarnya send to back ya. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana di Microsoft Word 2019 ya, sama ya, kita klik gambarnya, kita aktifkan fiturnya dulu ya. Bagian wrap text ya, kita letak dia in front of text ya, kemudian hilang dia langsung ya. Nah, klik gambar mobil ini, kita klik dia wrap text, kemudian in front of text ya. Nah, jadi kita pengen mobil ini berada di depan ya. Nah, mobil ini juga pengen berada di depan nih, gimana caranya ya? Klik mobil ini ya, yang ini kita klik ya, kemudian klik format, kemudian klik bring forward ya. Nah, di depan dia. Nah, itu. Jadi kalau mau dia di belakang ya udah klik mobilnya ini ya, kemudian send a backward ya. Nah, jadi seperti itu penggunaan pengaturan ya posisi antar gambar backward and forward ya. Oke, selanjutnya adalah menggunakan fitur color ya, matching dengan gambar ya. Nah, ini kita lihat di Microsoft Word 2019 terlebih dahulu ya. Klik gambarnya ya, kemudian klik format ya. Kita lihat di sini ada color ya. Nah, klik color ya. Nah, coba lihat ya. Jadi dia memilihkan warna yang bagus ya. Ini bisa kita sesuaikan dengan keperluan ya. Misalnya ini ya. Nah, gambar ini juga bisa ya, klik gambar, format, kemudian color ya. Nah, misalnya ini ya. Nah, bagaimana di Microsoft Word 2007 ya, kita klik gambarnya ya. Adakah fitur color? Oh, ada ya. Di sini namanya recolor ya. Nah, kita klik. Nah, coba kita lihat ya, misalkan kita pengen ini ya. Klik. Nah, seperti itu ya. Jadi sama ya, tidak ada bedanya, cuman bahasanya aja diubah ya, recolor ya. Nah, bagaimana di Microsoft Word 2010 ya? Klik gambarnya ya. Kemudian cari color ya. Nah, nih. Misalkan yang ini kita klik. Nah, tuh. Jadi sama ya. Jadi Microsoft Word 2010 sama bahasanya color dengan Microsoft Word 2019. Yang beda di Microsoft Word 2007 yaitu recolor ya. Oke, selanjutnya adalah mengganti gambar ya, atau change picture ya. Nah, caranya gimana? Ya, kita klik gambarnya, kemudian klik kanan ya. Kemudian lihat ada change picture. Nah, nih kita klik from a file ya. Nah, klik gambar ini, kemudian kita klik insert ya. Nah, tuh jadi gambarnya.
Harusnya kan gambarnya berbeda ya, tapi karena stoknya 2 ya kita pilih gambar itu. Nah itu dia. Nah bagaimana di Microsoft Word 2010 ya, kita coba. Kita klik gambarnya yang mau diganti, klik kanan ya, change picture ya. Lihat, kita pengen ganti ya gambarnya nih. Nah itu dia ya, berubah dia ya. Kemudian di Microsoft Word 2007 bagaimana? Kita coba ya. Kita klik gambarnya, klik kanan, kemudian klik change picture ya. Pilih gambar yang mau diganti, kemudian klik. Nah itu dia, berubah ya. Nah itu caranya, cara mengganti gambar. Nah kemudian selanjutnya adalah cara menggunakan border gambar atau picture border. Oke, nah coba kita buat di Microsoft Word 2019 dulu ya. Kita buat adalah cara menggunakan border gambar ya. Kita klik gambarnya, klik tab format, dia cari picture border ya, ini dia. Klik. Nah, dilihat ya, border itu di pinggir-pinggir ya. Nah, misalkan kita ganti ketebalannya ya. Kita pilih dulu nih warnanya, misalnya warnanya apa ya? Nah, hijau misalnya ya. Oke, kemudian kita pilih ketebalannya ya. Misalnya ini biar tebal, biar nampak ya. Nah, itu lihat nih hijau ya. Nah, ini hijau. Nah, bagaimana di Microsoft Word 2007 ya? Kita klik gambarnya. Nah, kemudian klik format ya. Cari picture border. Nah, ini. Sama ya, kita pilih ketebalannya dulu misalkan. Ya. Nah, kemudian kita pilih warnanya biar nampak deh ya. Nah, tuh. Nampak ya? Nah, di pinggir-pinggirnya berubah jadi warna merah ya. Nah, bagaimana di Microsoft Word 2010 ya, kita coba ya. Klik gambarnya, kemudian pilih format, kemudian klik picture border ya. Ketebalannya dibuat seperti ini ya, tuh berubah ya, jadi warna hitam. Ganti warnanya. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi begitu cara penggunaan border gambar atau picture border pada Microsoft Word 2010, 2007, dan 2019. Nah, selanjutnya apa? Cara menggunakan efek pada gambar atau picture effect. Nah, cara gimana? Kita coba dulu di Microsoft Word 2019 ya. Nah, klik gambarnya, kemudian klik format, kita pilih picture effect ya. Nah, ini banyak macamnya ya di Microsoft Word 2019 ya. Nah, selanjutnya tinggal kita pilih saja mau yang mana ya. Misalkan ini, nah berubah dia ya. Nah, bagaimana di Microsoft Word 2010 ya. Nah, kita pilih gambarnya, klik ini, kemudian pilih format ya, picture effect. Nah, kita lihat ya, kita mau yang mana. Tinggal disesuaikan saja ya, klik ini tuh ya. 2007 bagaimana ya, kita coba saja, klik gambarnya, pilih format, kemudian pilih picture effect ya. Nah, ini misalkan nih misalnya ya, ada efek glow ya tuh biru di luarnya. Ya, nah jadi memberikan efek pada gambar yaitu caranya sama Microsoft Word 2010, 2007, dan 2019. Nah, selanjutnya adalah cara menggunakan picture layout ya. Oke, kita coba dulu di Microsoft Word 2019 ya, klik gambarnya, kemudian klik format. Nah, di sini ada bagian picture layout. Nah, silakan dipilih ya. Nah, jadi picture layout ini ya, dia langsung memasukkan gambar ke dalam model chart ya. Model gambar yang bisa disisipkan teks misalnya ya.
Nah itu. Oke ya, ini nanti pada pembahasan kita selanjutnya ya, itu di bagian smart art ya. Ini bagian dari smart art ya, tinggal dipilih saja, misalkan ini ya. Tuh, misalkan kasih nama mobil. Nah itu dia ya. Jadi kita coba di picture layout di Microsoft Word 2019. Nah, bagaimana di Microsoft Word 2007 ya, kita klik gambarnya ya. Kemudian kita pilih apa tadi? Picture layout. Nah, kita cari picture layout di sini. Oh, tidak nampak ya, yang ada picture shape. Nah, kita lihat picture shape ini apa. Oh, misalkan ini misalnya ya. Nah, jadi dia memasukkan gambar kita dalam bentuk shape-nya ya. Jadi kurang lebih sama bahasanya di Microsoft Word 2007. Ya, nah itu. Jadi shape. Jadi dibalikkan, nanti penjelasannya pada di shape nih ya, menyisipkan gambar di dalam shape ya. Nah, itu contohnya. Nah, bagaimana di Microsoft Word 2010 ya? Klik gambarnya ya, kemudian klik format. Ya, tadi kita cari picture layout. Nah, jadi hampir sama di Microsoft Word 2019 ya. Misalnya ini, klik ini mobil. Nah, ya. Jadi itu contoh cara penggunaan picture layout pada Microsoft Word 2019, 2010 dan 2007 ya. 2010 dan 2019 sama ya modelnya. Dan bahasa juga sama, picture layout, yang berbeda di Microsoft Word 2007 ya. Jadi bahasanya adalah picture shape ya. Oke, selanjutnya adalah cara menggunakan rotate object ya. Nah, ini bahasanya adalah memutar ya. Tadi kita udah demokan ya dengan di sini ya. Klik ini tombol ini ya, jadi dia sebuah rotasi ya. Klik drag and drop ya. Nah, ini bisa putar. Nah, ini rotate namanya ini ya. Nah, tapi kalau kita pengen tahu seperti apa rotate ya, kita klik gambarnya, klik format ya. Nah, cari di sini ya. Ini simbolnya rotate object ya. Nah, lihat di sini. Jadi bisa diputar ke kanan ya, putar ke kiri ya, balik ke atas ya, balikkan ke bawah. Nah, ini dia. Ya, jadi bisa dipilih. Ya, silakan diatur. Nah, bagaimana di Microsoft Word 2007 ya? Kita klik gambarnya dulu ya. Kemudian kita pilih tab format. Nah, klik rotate. Ya, sama ya di Microsoft Word 2019 dan 2007. Nah, ya, nggak ada bedanya. Nah, itu balik ya. Kepala itu balik ya. Nah, coba lihat di Microsoft Word 2010 ya. Klik gambarnya. Kemudian klik format, klik rotate ya. Nih, tinggal di klik saja. Nah, seperti itu. Ya, jadi sama ya antara Microsoft Word 2007, 2010 dan 2019. Untuk hal rotate object. Nah, yang terakhir dari bagian gambar adalah cara mengecilkan file size gambar ya. Nah, jadi gambar ini dalam ukuran sebenarnya ya. Jadi makanya dia agak berat nih. Nah, cara mengecilkannya bagaimana ya? Kita coba dulu di Microsoft Word 2019 ya. Nah, klik gambarnya dulu ya, pilih adjust ya. Nih. Nah, jadi kita bisa pilih nih gambarnya ya, ukurannya paling kecil misalkan untuk email, untuk web, untuk di print misalnya kan. Misalkan untuk email saja kita kecil, klik OK misalnya. Nah, ini ukuran size-nya udah dikecilkan nih ya. Oke. Nah, sama di gambar nih ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, bagaimana di Microsoft Word 2007 ya? Maaf, maksud saya 2010. Klik gambarnya ya. Kemudian kita pilih compress picture ya.
Nah, sama ya pilihannya ya, tinggal kita sesuaikan. Misalkan untuk email ya, klik OK. Nah, ini dia. Jadi udah diperkecil dia. Nah, makanya dia lebih enteng mendrag and drop ya. Tadi agak berat ya. Nah, coba lihat ya. Nah, oke. Nah, jadi di 2007 bagaimana? Nah, coba lihat. Ini agak berat ya. Nah, tuh. Nah, coba kita kompres gambarnya ya. Jadi mengecilkan itu dia compress picture. Nah, klik gambar, format, kemudian compress picture. Klik. Nah, di sini ada pilihannya ya. Apply to selected picture only. Oke ya. Dan pilih option. Nah, buka baru deh. Jadi hampir sama saja ya. Cuman agak lebih banyak kotak dialog yang muncul. Nah, kita klik email, kemudian klik OK, kemudian OK sekali lagi ya. Nah, ini dia ya. Nah, coba lihat. Nah, itu udah ringan dia ya. Tadi tidak ada agak berat ya, drag and drop yang tadi ya. Ini udah agak ringan. Nah, oke. Nah, jadi itu pembahasan tentang gambar. Oke, selanjutnya kita masuk shape ya. Nih. Nah, jadi kita bahas tentang shape lagi ya. Nah, kita bahas dulu cara memasukkan shape ya. Kita coba dulu di Microsoft Word 2019 ya. Klik tombol insert. Kemudian kita lihat di sini ada shape ya. Nah, di sini banyak macamnya ya shape ini. Silakan dipilih ya. Misalkan shape ini misalkan ya. Kalau sudah dipilih ya sampai kursornya berubah seperti ini, artinya kita disuruh klik ya, kemudian ditahan. Nah, ini muncul shape-nya ya. Nah, misalnya saya buat dua shape ya, satu lagi ini misalkan. Nah, itu ya. Nah, itu seperti itu, mudah ya. Nah, bagaimana di Microsoft Word 2007 ya, kita klik tab insert ya, kemudian kita klik di bagian illustration ya, ada shape ya. Nah, silakan dipilih shape-nya, misalkan yang ini sama ya. Nah, itu ya. Kemudian tambah lagi insert shape, pilih misalkan ini ya. Nah, itu shape di pada Microsoft Word 2007. Nah, bagaimana di Microsoft Word 2010? Klik tab insert, kemudian klik shape ya, sama ya. Nah, tinggal klik ya, kemudian drag and drop ya, insert, pick shape. Ini misalkan ya. Nah, nih. Jadi sama. Jadi langkahnya sama antara Microsoft Word 2010, 2007 dan 2019 cara memasukkan shape ya. Kemudian cara memasukkan teks ke dalam shape ya. Nah, coba lihat. Nah, tentu kita harus klik dulu shape-nya ya, biar muncul format di sini ya. Nah, kemudian kita lihat shape-nya ya, di manakah menambahkan teksnya. Nah, coba dilihat ya. Ada. Nah, kita coba klik kanan. Nah, ini baru muncul add text ya. Nah, itu dia muncul ya. Nah, jadi misalkan kita tambah di sini tulisannya misalkan nomor 10 misalkan. Nah, untuk membesarkan di blok, nah ini muncul pop up-nya, boleh pakai di sini ya. Atau di bagian home juga bisa ya. Ya, sama, ganti warna juga sama ya. Nah, seperti itu ya. Balik lagi di format ya. Nah, jadi di sini juga bisa kita menyisipkan word art styles ya di sini. Ini modelnya. Coba lihat. Nah, tuh bisa diganti ya. Jadi bagian menyisipkan teks ya.
Nah, ini bisa nggak dikira-kira disisipkan teks? Ya coba saja klik kanan ya, add text. Di mana dia? Oh, bisa di dalam tuh ya. Kita buat misalkan saya, wah teksnya putih ya. Ganti warnanya di sini juga bisa ya. Ini kita ganti merah misalkan ya. Juga ada gayanya di sini ya. Ini outline-nya ya. Ini gayanya ya. Ini di Microsoft Word 2019. Nah, tuh. Ya. Nah, kita ganti di sini ya. Ini kalau mau gayanya boleh ya, macam-macam ya. Ini di bagian format Word Art Style ya di Microsoft Word 2019. Kalau kita menyisipkan teks ya pada shape ya. Nah, bagaimana di Microsoft Word 2010 ya, kita klik gambarnya ya. Kemudian klik kanan ada add text ya. Nah, silakan isi sama caranya ya. Di blok ya. Muncul pop up juga boleh di sini ya. Ya. Ganti font juga bisa ya. Nah, seperti itu ya. Atau di atasnya juga bisa ya. Ini fill ini mengganti warna ya. Tuh, teks online ini di garisnya bahasanya ya, garisnya. Ganti warna garis dari itu ya. Tuh lihat ada garisnya. Nah, jadi garisnya pun bisa kita pilih ketebalannya berapa ya. Jadi sama aja di Microsoft Word 2019 dan 2010 ya. Nah, ini kita blok. Kita ganti stylenya juga bisa ya. Tuh. Ini. Nah, ya. Jadi tidak ada bedanya ya. Tuh, kita ganti ya desainnya mau seperti apa ya. Sama di Microsoft Word 2010 dan 2019 ada Word Art Style ya. Cuman bedanya di icon ini saja ya, ini lebih jelas. Nah, bagaimana di Microsoft Word 2007 ya, kita klik shape-nya, kemudian klik kanan ada add text ya. Nah, misalkan kita kasih sini teksnya ya. Kita blok. Nah, coba dilihat di sini ada shape fill ya, sama ya. Oh, shape fill itu artinya mengisi shape-nya ya. Shape-nya diisi warna ya. Berarti bagaimana kalau kita mau ganti warna di sini? Tidak ada ya. Berarti kita terpaksa klik kanan di sini ya, biar muncul di sini. Ganti ukuran size-nya ya. Ini juga bisa. Warna di sini ya. Tebalan, ganti font juga bisa ya. Nah, itu ya. Ini dia. Nah, kemudian kita lihat, oh ini shape-nya ya. Berarti kalau yang di shape ya ini shape-nya semua. Bagaimana kita coba shape yang sama ya. Misalkan shape yang ini. Ya, sama ya tadi di Microsoft Word 2010 shape-nya seperti ini, kita lihat. Oh, berarti dia mengisi shape-nya ya, memberi warna shape-nya, bukan memberi tulisan teksnya ya. Nah, jadi seperti itu. Oke. Itu menambahkan teks pada Microsoft Word 2007. Oke, selanjutnya apa? Cara menggabungkan beberapa shape ya, atau di sini dibilang group. Nah, kita demokan dulu di Microsoft Word 2007 ya. Ini ada dua shape ya. Bagaimana cara menggabungkannya ya? Kita klik shape ini, kemudian klik tombol kontrol. Nah, jadi seperti itu. Jadi tekan tombol kontrol, klik shape-nya ya. Kemudian klik kanan. Ya, pilih grouping. Ya, di sini ada group. Nah, jadi dia geraknya bersamaan ya. Nah, jadi seperti itu cara menggabungkan beberapa shape. Ya, nah itu dia. Nah, jadi kalau untuk mengedit shape ini ya pastikan klik ininya
klik shape-nya ya. Jadi dia bisa diedit ya. Nah, bagaimana di Microsoft Word 2019 ya, misalkan kita pengen menggabungkan ya sama juga ya. Kita tinggal tekan tombol kontrol ya. Nah, kemudian klik kanan, pilih group ya, kemudian digabung. Nah, kalau mengedit shape satu lagi ya. Nah, tuh sampai muncul gini ya, klik 2 kali ya. Nah, jadi klik sekali ya, klik 2 kali ya. Jadi biar muncul yang mana shape yang aktif. Oke, sama. Nah, bagaimana di Microsoft Word 2019 ya? Kita klik shape-nya ya. Kemudian tekan tombol kontrol. Nah, ini seperti ini, baru dia bisa buat klik kanan, pilih group ya. Nah, jadi seperti itu ya, sama juga ya. Klik sekali, klik 2 kali. Nah, untuk memilih shape-nya ya. Nah, bagaimana kita pengen membatalkan ya? Kita pecah kembali grupnya ya. Tinggal klik kanan saja shape-nya, kemudian kita pilih group, ungroup. Nah, pisah lagi dia ya. Sama di Microsoft Word 2010 seperti itu ya. Klik kanan, group, ungroup. Terpisah lagi ya. 2007 klik shape-nya, klik kanan, grouping, ungroup. Nah, bisa aja kan ya. Nah, jadi seperti itu cara penggabungan beberapa shape atau grup, kemudian cara memisahkannya juga. Nah, selanjutnya adalah cara mengganti style shape ya. Nah, kita lihat dulu di Microsoft Word 2019 ya, shape style ya. Misalkan kita klik shape yang ini ya, kemudian klik format. Nah, lihat di sini ya. Ini shape style namanya ya. Nah, jadi kita bisa pilih nih ya, yang model apa shape-nya. Misalnya ini ya. Nah, jadi seperti itu cara mengganti shape style-nya ya. Nah, bagaimana di Microsoft Word 2007 ya, kita klik shape-nya dulu ya, klik format. Ada ya, shape style. Nah, kita coba ganti. Nah, tuh sama ya. 2010 bagaimana? Klik shape-nya, pilih shape style. Ya. Nah, mana dia? Misalkan yang ini. Nah, berubah ya. Jadi caranya sama Microsoft Word 2007, 2010, dan 2019 dalam hal mengganti shape style ya. Nah, kemudian bagaimana cara mengganti warna shape ya, atau shape fill. Nah, coba dulu di Microsoft Word 2007 ya. Klik shape-nya ya, kemudian klik format, shape fill. Ini dia. Ya, nih. Jadi tadi kita udah demokan ya. Nah, ini misalkan ya, jadi seperti itu. Di Microsoft Word 2010 klik shape-nya, pilih shape fill ya, ganti. Nah, 2019 bagaimana? Klik shape-nya ya. Kemudian pilih shape fill ya, sama. Nah, sama ya, di Microsoft Word 2019, 2010, dan 2007 sama. Cara mengganti warna shape. Nah, selanjutnya adalah cara mengganti warna garis shape ya, atau shape outline. Nah, tentu kita klik dulu shape-nya ya, kemudian klik format ya. Di sini ada tulisan shape outline, diklik ya. Nah, diganti shape outline itu garis pinggirnya ya. Nah, untuk nampak kita coba garisnya yang agak tebal ya. Oke, kemudian kita pilih warnanya, tuh coba lihat. Nah ya, tuh nampak ya, berubah garis pinggirnya. Nah, bagaimana di Microsoft Word 2010 ya? Kita klik misalkan ini ya, klik shape-nya, kemudian klik shape outline. Kita berikan yang tebal biar nampak perubahannya ya. Kemudian kita ganti warnanya, misalkan warna ini misalnya. Nah, nampak ya? Ganti dia. Nah, di 2007 bagaimana? Ya, kita klik shape-nya ya, klik format. Lihat di shape outline ya, kita tebalkan biar nampak perubahannya ya. Kemudian ganti warnanya. Nah, seperti itu. Jadi caranya sama, shape outline di Microsoft Word 2007, 2010, dan 2019.
Nah, selanjutnya apa? Cara menggunakan shape effect. Oke. Nah, tentu saja kita harus klik dulu ya shape-nya ya, misalkan ini kita klik shape ini, kemudian klik format ya. Kemudian di sini ada shape effect pada Microsoft Word 2010. Nah, kita lihat misalkan shape-nya yang ini ya, ada glow misalkan. Nah, itu berubah ya. Nah, bagaimana di Microsoft Word 2019 ya, kita klik shape-nya ini misalkan, klik format, kemudian pilih shape apa tadi? Shape effect ya. Nah, ini. Nah, lihat. Efek di Microsoft Word 2019 lebih banyak ya. Nah, jadi lebih menarik dia ya. Tuh. Nah, bagaimana di Microsoft Word 2007 ya? Kita klik shape-nya dulu, klik format, kemudian kita cari ya di sini. Nah, coba lihat Microsoft Word 2007 ya, itu dipisah antara shadow effect dan 3D effect. Intinya sama, efek juga ya. Misalkan kita pengen shadow effect ya di sini ya. Atau kalau enggak ya mau 3D effect, klik 3D-nya seperti apa ya. Nah, tuh. Nah, jadi seperti itu. Nah, juga 3D effect ini juga banyak pilihannya ya nih. Jadi silakan disesuaikan kebutuhannya ya. Mau yang mana? Silakan dicoba-coba saja ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi yang membedakan shape effect antara Microsoft Word 2010, 2007 dan 2019 ya, yang sama tuh di Microsoft Word 2010 dan 2019 ya. 2019 lebih banyak efeknya ya. Sedangkan di 2010 ya, shape-nya tuh hampir sama ya. Sama dia di Microsoft Word 2010 ya, sedangkan shape di 2007 itu dipisah ya, ada shadow effect dan 3D effect ya. Nah, selanjutnya apa? Cara merubah posisi antar shape. Nah, ini hampir sama macam apa tadi ya, gambar ya. Masih ingat gambar? Nah, kita coba ya. Nah, coba kita timpa ya. Nah, seperti ini misalkan. Nah, kita coba dulu di bagian backward and forward. Nah, jadi di Microsoft Word 2007, nah misalkan shape ini menimpa shape ini ya. Nah, di sini ada pilihannya bring to front dan bring send to back ya. Nah, jadi di sini ada pilihannya ya. Nih, lihat. Bring to front dan bring to forward ya. Nah, apa sih maksud bring to front dan bring to forward ya? Coba kita lihat ya. Karena di sini shape-nya 2, bagaimana kalau kita tambahkan shape-nya 1 lagi biar nampak ya. Misalkan shape ini, nah kita kasih ini ya, jadi ada 3 ya. Nah, coba kita lihat ya. Nah, klik shape ini dia terjepit ya. Nah, misalkan kita demokan dulu apa? Forward ya. Kita pengen shape ini di depan semua ya, dia tidak terjepit ya. Berarti kita klik bring to front ya. Coba lihat ya. Ini nih. Dia pengen paling depan semuanya, bring to front ya. Tuh, depan dia. Dia paling depan ya. Nah, coba perhatikan ya. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana kalau bring to forward ya? Nah, bring to forward berarti dia cuma 2 saja ya. Nah, kita coba ya. Klik yang di belakang ini ya. Klik format, bring to forward. Nah, coba lihat, dia cuma naik 1 langkah saja. Ya, tapi dia masih di belakang yang ini ya. Itu penjelasannya ya. Jadi kalau bring to front dia paling depan banget ya, tapi kalau bring to forward selangkah lebih ke depan. Nah, bagaimana di Microsoft Word 2010 ya, tentu kita harus tambahkan shape-nya dulu biar nampak ya. Insert shape, kita pilih shape-nya misalkan yang ini. Oke ya. Nah, selanjutnya apa, kita coba ya, misalkan ini. Nah, klik format ya.
Kemudian lihat di sini ya, ada pilihan bring to forward, bring to front. Ingat tadi, bring to front itu dia paling depan ya. Bring to forward selangkah lebih ke depan. Kita coba ya. Misalkan bring to front. Nah, di paling depan deh ya. Nah, coba lihat yang ini biar nampak ya, kita timpa dia dua ya ini. Nah, jadi yang ini di belakang sekali ya, di belakang sekali. Nah, kita pengen dia naik selangkah ya, berarti bring to forward. Nah, lihat dia di atas yang biru tapi tetap di belakang yang ini ya. Coba lihat. Nah, jadi kalau pengen nampak dia yang biru ini pengen paling depan sekali ya bring forward, pilih bring to front. Paling depan sekali dia. Nah, itu penjelasannya. Nah, bagaimana di Microsoft Word 2019 ya sama saja ya. Kita berikan shape dulu ya biar nampak ya. Oke, ini. Nah, misalkan ini ya, dia pengen di depan ya. Selangkah di depan ya kita klik ini ya bring to forward ya. Ya, bring to forward. Nah, jadi coba lihat ya. Kita timpa dia. Jangan terlalu besar, nggak nampak nanti. Nah, nih. Oke. Ini posisinya. Nah, coba lihat shape ini paling belakang ya. Paling belakang. Nah, kita pengen dia paling depan sekarang ya. Nah, klik bring to front, paling depan dia. Nah, itu paling depan dia. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi caranya sama ya. Kalau kita kebalikannya milih send backward misalnya. Nah, ada send backward dan send to back. Kalau send to back itu artinya lawannya dari send to front. Jadi dia berada di paling belakang sekali send to back itu. Kalau send to backward berarti dia di belakang satu langkah ya. Nah, mari kita coba ya. Ini dia paling depan ya. Kita kirim dia paling belakang ya. Pilih send to back. Nah, itu dia paling belakang dah ya. Nah, saya pengen yang shape ini nih dia berada di belakang selangkah ya. Nah, berarti kita pilih send to backward. Nah, itu di belakang ya. Selangkah saja tapi tidak di belakang yang ini ya. Nah, jadi sama saja caranya ya di Microsoft Word 2010 ya. Kita pengen dia ini di belakang yang ini ya. Kita kecilkan dulu biar nampak. Ya, kita pengen yang biru ini di belakang yang ini ya, silinder ini. Nah, caranya gimana? Ya, klik send backward ya, nih. Pilih send backward. Nah, di belakang deh ya. Nah, saya pengen tabung ini diletakin paling belakang sekali. Gimana caranya? Ya, send backward, pilih send to back. Nah, belakang dia ya. Nah, jadi seperti itu penjelasannya. Nah, bagaimana di Microsoft Word 2007 ya? Jadi hampir sama caranya di Microsoft Word 2010, 2019 ya. Kita pengen yang ini ya, kita pindahin dia paling belakang sekali ya, klik format ya. Kemudian pilih send to back ya, nih, paling belakang sekali. Nah, di paling belakang sekali dia berada ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, coba lihat ya. Nah, saya pengen yang merah ini berada di yang kuning ini ya. Gimana caranya? Ya, klik gambarnya, kita pilih send to backward ya, itu dia. Nah, jadi seperti itu penggunaan backward and forward ya pada Microsoft Word 2007, 2010 dan 2019. Caranya sama. Nah, selanjutnya adalah cara merubah posisi shape pada teks. Ya, ini ada bagian position and wrap text. Nah, kita coba lihat dulu ya. Berarti kalau ada teks ya, artinya kita harus punya teks dulu. Oke, kita berikan teks acak dulu ya. Nah, ini misalkan ya.
Nah, kita ada tadi bicara position ya. Oke, kita klik shape-nya dulu, pilih format. Nah, lihat di bagian position, ini dia ya. Nah, jadi teks kita ya, jadi hampir sama caranya dengan menyisipkan gambar tadi ya. Nah, nih, klik kalau position ya kita pilih aja nih ya, mau di mana dia ya. Sudut kiri atas misalkan. Kalau ini ya kita pengen posisinya di sudut kanan atas atau di tengah misalnya. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi hampir sama cara menggunakan dengan gambar tadi position itu ya. Nah, position. Nah, jadi seperti itu. Nah, bagaimana dengan wrap text ya? Nah, wrap text ini sama juga dengan gambar tadi ya. Misalkan kita pengen ini dia berada di depan teks misalnya. Ya, pilih wrap text, pilih in front of text. Ya, nah coba lihat teksnya terpotong ya. Atau ini mengganggu, saya letak di belakang saja ya, diklik gambarnya, kemudian maksud saya klik shape-nya, pilih behind text. Nah, itu di belakang dia ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi caranya hampir sama gambar dan shape tadi. Nah, bagaimana di Microsoft Word 2007? Tentu kita harus punya teks dulu ya. Nah, misalkan ini teks kita ya. Nah, jadi kita pengen buat posisinya ya. Nah, misalkan teks ini, maksud saya shape ini ya. Saya pengen dia berada di tengah-tengah misalnya. Nah, tengah-tengah teks. Nah, coba lihat di tengah-tengah teks dia ya. Nah, kalau position itu dia tidak akan nabrak ya gambarnya ya. Dan gambar pun tidak menutup teks ya. Nah, itu penggunaan position. Nah, posisi shape sekarang ini adalah in front of text ya. Maaf, bukan position, maksudnya text wrapping ya. Dia berada di depan. Nah, kalau mengganggu misalkan saya pengen berada di belakang ya, klik behind text, itu di belakang dia. Ya, nah jadi seperti itu. Jadi bisa diatur. Nah, jadi text wrapping ini banyak pilihannya ya. Ada square, ada behind, in front, top and bottom dan sebagainya. Jadi bisa dipilih. Nah, bagaimana di Microsoft Word 2010 ya, tentu kita harus pilih teks dulu ya. Oke, nah ingat nih posisi shape-nya ya. Maksudnya bukan posisi ya. Text wrappingnya dia berada di depan ya, shape ini di depan. Nih ya, wrap textnya di depan, in front of text. Nah, saya pengen yang ini berada di belakang ya, klik behind text ya. Jadi caranya sama dengan Microsoft Word 2007 dan 2019. Nah, klik position, dirubah misalkan pengen di tengah, sama ya. Ini kita pengen letak dia posisinya di bawah ya. Nah, itu lihat. Nah, jadi caranya sama ya. Penggunaan fitur ini merubah posisi shape pada teks ya, sama dengan Microsoft Word 2010, 2019 dan 2007. Kemudian cara menggunakan rotate object. Nah, kalau rotate object tadi hampir sama juga caranya dengan menggunakan gambar tadi ya. Kalau praktisnya tinggal klik gambarnya, lihat yang ini ya, tombol ini dia bisa diputar. Nah, tuh ya, bisa diputar-putar dia. Oke. Nah, tuh. Tapi kalau kita pengen pakai settingan ya, klik gambarnya, klik format. Kemudian lihat nih rotate ya. Lihat ada flip vertikal misalnya. Tuh, rubah ya. Nah, di 2007 bagaimana ya? Sama saja ya. Nih, ada tombolnya, bisa kita putar-putar ya. Tuh, lihat ya. Nah, kalau mau pakai settingan ya, ini ada rotate-nya ya, tinggal dipilih saja nih. Rotate 90 ya. Nah, itu jadi seperti itu. Nah, di 2019 bagaimana? Ya, itu sama saja ya. Kita klik gambarnya ya, kemudian klik ini ya, ada rotate-nya ya. Tuh, flip vertikal. Atau kalau nggak mau pakai ini ya. Nah, tuh bisa diputar-putar ya. Jadi caranya sama.
antara Microsoft Word 2010, 2007 dan 2019. Nah, kemudian cara mengganti ukuran shape ya. Nah, kalau mengganti ukurannya tinggal klik aja shape-nya, misalkan shape ini ya. Nah, klik format, kemudian pilih bagian size ya, ini ukuran ya. Silakan diatur. Kalau malas pakai ini ya pakai kursor saja ya, pakai ini drag and drop, sama dengan Microsoft menyisipkan gambar tadi ya. Nah, bagaimana di Microsoft Word 2007? Ya, itu sama juga ya. Nih. Klik shape-nya ya, besarin, kecilkan ya. Kalau mau pakai settingan lihat di sini. Ya, tidak ada bedanya. 2010 bagaimana? Ya sama juga nih. Besarkan, kecilkan ya. Mau pakai settingan, klik dulu, lihat di bagian size, klik. Nah, itu jadi tidak ada bedanya ya antara Microsoft Word 2010, 2007, 2019 untuk mengganti ukuran shape. Nah, yang terakhir di bagian shape adalah cara menggunakan kanvas ya. Kanvas. Nah, jadi kalau cara menggunakan kanvas, misalkan kita di sini ya. Nah, kita klik insert ya, kemudian klik shape. Nah, lihat paling bawah nih ada new drawing canvas. Klik. Nah, ini ada kanvasnya ya. Kemudian lihat di bagian sini ya. Nah, di sini kita bisa masukkan shape-nya. Misalkan shape ini, masukkan. Ya, masukkan sini. Nah, dia di luar ya. Jadi kalau di sini dia di luar dari shape ini ya. Klik shape-nya, muncul kanvasnya, masukkan ya. Nah, seperti itu. Ya. Nah, bagaimana di Microsoft Word 2007? Ya, itu sama saja ya caranya. Ya, klik insert, kemudian klik shape, lihat paling bawah ada new drawing canvas, muncul tempatnya ya. Nah, ini tinggal dimasukkan saja ya shape-nya. Nah, oke. Nah, bagaimana di Microsoft Word 2019 ya? Nah, kita pengen buat drawing canvas ya, insert, kemudian pilih shape. Nah, lihat paling bawah new drawing canvas. Nah, masukkan shape-nya yang mana? Ini misalkan, ya tambah lagi ini. Nah, jadi sama ya. Jadi cara menambahkan drawing canvas ya dengan Microsoft Word 2010, 2007 dan 2019 itu sama. Oke, selanjutnya adalah Smart Art ya. Oke, kita coba dulu cara memasukkan Smart Art ya. Oke, kita coba dulu di Microsoft Word 2019. Klik tab insert, kemudian lihat di sini ada Smart Art ya. Tinggal diklik. Nah, tinggal disesuaikan ya. Kita misalkan membuat grafik Smart Art untuk kepentingan apa? Misalnya kita pengen buat untuk proses misalkan ya. Tinggal dipilih ya. Misalkan ini, kita klik OK. Nah, ini Smart Art ya. Nah, jadi di sini ada teks, itu bisa diisi ya. Kalau di sini ada teks berarti bisa diisi ya. Akan saya. Nah, itu dia ya. Nah, bagaimana di Microsoft Word 2010 ya, kita klik insert, kemudian klik Smart Art. Nah, coba perhatikan ya. Ini Smart Art. Misalkan ini, klik OK. Nah, itu lihat dia muncul teksnya ya. Jadi ada yang bisa dimasukkan gambar, ada yang bisa dimasukkan teks, tergantung Smart Art yang kita pilih ya. Oke. Nah, seperti itu ya. Nah, bagaimana di Microsoft Word 2007 ya, kita klik insert, ada Smart Art ya. Kita pilih ini misalkan ya. Nah, ada teksnya muncul. Ini teks pen namanya ya.
Nah, silakan diisi. Nah, itu cara memasukkan smart art ya. Nah, kemudian cara memberikan teks atau gambar di dalam smart art. Nah, itu tadi ya, tergantung smart artnya. Kembali lagi ya, ini tadi cara memberikan teksnya sudah saya demokan ya. Nah, jadi cara memasukkan teks ya di smart art seperti itu ya. Nah, bagaimana di Microsoft Word 2010 ya, sama ya. Tinggal isi saja. Nah, tuh. Nah, bagaimana nanti kalau misalkan smart art yang kita pilih itu dia bisa menginputkan gambar ya. Ya, klik insert. Misalkan kita cari smart art yang ada bisa masuk gambar ya. Misalkan ini ya. Nah, coba lihat, ini ada gambarnya ya. Ini ada tempat masukkan gambar. Misalkan dulu. Nah, klik nih ya. Set. Nah, tuh muncul ya. Nah, jadi tinggal diklik saja di sini ya. Set. Dia akan diproses ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi ingat ya, tergantung dari smart artnya. Jadi bisa dimasukkan gambar dan ada yang bisa dimasuk yang tidak ya. Ada yang hanya bisa teks saja. Nah, bagaimana di Microsoft Word 2019? Ya, itu sama saja ya. Klik insert smart art. Nah, kita pilih yang misalkan ada gambar misalkan ya. Kita lihat ini ya, sama ya tadi ya. Klik. Nah, tuh. Jadi diklik gambarnya ya lebih menarik ya di Microsoft Word 2019 ya. Klik ini. Klik 2 kali ya, dia akan proses. Klik gambar ini. Ya. Proses. Nah, jadi seperti itu. Teks tinggal klik saja di sini. Nah, jadi seperti itu ya. Masukkan gambar atau teks pada smart art jika fitur smart art-nya mendukung. Oke? Nah, selanjutnya bagaimana mengganti smart art ya. Nah, kita coba dulu di Microsoft Word 2010 ya. Misalkan kita pengen ganti smart art yang ini nih, kurang menarik misalnya. Klik desain ya, kemudian pilih layout. Nah, tinggal dipilih saja mau yang mana, misalkan ini misalnya. Nah, dia otomatis ganti dan teksnya otomatis menyesuaikan ya. Itu caranya ya di Microsoft Word 2010. Nah, bagaimana di Microsoft Word 2007? Misalkan kita pengen ganti ini ya. Klik smart art-nya, klik design ya, di layout ya. Misalkan yang ini. Jadi mudah ya. Nah, jadi seperti itu ya. Itu cara mengganti smart art. Nah, bagaimana kita pengen memberikan warna pada smart art ya. Berikan warna pada smart art. Nah, misalkan di Microsoft Word 2007 ya, kita klik smart art-nya, lihat di bagian change color ya. Nah, ini bisa digunakan, pilih warnanya ya, warna-warni. Tuh. Ya. 2010 bagaimana? Ya, klik smart art-nya, lihat di bagian change color ya. Tuh, misalkan ini. Nah, jadi seperti itu. 2019 ya sama ya, klik smart art-nya ya, klik design, change color. Nah, lihat di bagian change color. Berubah ya. Nah, jadi cara mengganti smart art ya, cara mengganti warna smart art
Ya, itu sama di Microsoft Word 2010, 2007, dan 2019 ya. Nah, termasuk jika kita pengen mengganti stylenya ya. Jadi biasanya kalau mengganti warna itu termasuk mengganti style juga ya. Misalnya kita klik ini dulu Smart Art, klik desain ya. Lihat di sebelah sini ada Smart Art stylenya ya. Nih. Misalkan seperti ini misalnya. Jadi tanggung rasanya kalau ganti color tak ganti Smart Art Style ya. Nah, jadi sama di 2007 pun seperti 2019 juga seperti itu. Klik desain Smart Art Style ya. Tinggal dipilih. 2007 bagaimana? Ya sama, klik Smart Art-nya ya. Klik desain, lihat di Smart Art Style ya. Klik ya. Nah, jadi seperti itu. Oke, selanjutnya adalah cara menambahkan beberapa shape ke dalam Smart Art. Nah, perlu diperhatikan ya. Fitur ini ada jika aktif ya. Nah, coba lihat. Nah, yang aktif tuh maksudnya ini nih ya, add shape ya. Nah, ini artinya add shape itu aktif ya. Nah, coba kita menambahkan shape dulu ya. Klik shape. Nah, nih add shape after. Nah, tuh. Add shape after. Coba lihat ya, nambah dia. Tuh. Nambah ada banyak ya shape-nya di sini. Jadi kalau ini shape, ini jadi yang shape ini ditambahnya ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, bagaimana di Microsoft Word 2010 kita coba ya. Nah, ini ada berapa nih shape-nya? 1, 2, 3, 4. Nah, kita lihat apakah ini ada. Klik Smart Art-nya, klik design, lihat ada add shape. Nah, berarti ada ya, kita klik add shape after misalnya. Tuh, nambah ya. Nambah dia kecil nih ya. Tambah lagi after misalnya. Nah, tuh nambah ya. Jadi seperti itu. Nah, di 2019 bagaimana ya? Sama aja, kita klik misalkan shape ini ya. Ada nggak add shape? Oh, ternyata ada. Tapi isinya tidak ada ya. Ya, jadi ini yang saya bilang tadi, dia kalau fiturnya aktif ya, kalau tidak ada ya nggak bisa ditambahin gitu. Berarti fixnya segitu saja ya. Nah, jadi yang bisa ditambah tuh apa ya? Tidak ada ya. Tuh, yang kosong saja ada. Oke. Nah, kemudian cara menambahkan beberapa bullet ke dalam Smart Art ini sama kalau aktif fiturnya ya. Misalkan yang ini, kita klik ini ya, klik ini, ingat ya, klik ini. Jadi shape yang kita tambahkan tadi itu, nah kita kasih bulletnya. Klik ini misalkan shape yang kita tambahkan, klik add bullet ya. Nah, tuh coba lihat dia nambah di sini ya. Tuh, ini add bullet tuh. Jadi ini namanya text pen ya. Jadi ada di sini cara menampilkan text pen. Jadi sekalian menampilkan text pennya ya. Itu ya. Nah, jadi seperti itu. Ini dia mengeluarkan text pen di sini ya. Tuh. Oke. Nah, kemudian bagaimana di Microsoft Word 2010 ya. Kita pengen nambahin bulletnya misalkan ya. Klik di sini dulu ya. Ya, klik add bullet ya. Tuh, nambah terus dia. Ya, di text pen ya. Sama nampilin text pen tuh ya di sini ya. Tuh. Oh, kalau misalnya enggak nampak nih text pen yang mana? Oh, klik kanan ya. Klik design nih text pen ya. Itu kalau cara yang konvensional. Nah, di 2019 bagaimana? Ya sama saja ya. Klik ini dulu. Nah, di sini ada simbol ya. Kita klik. Nah, muncul text pen. Kalau enggak ya klik Smart Art-nya, klik design text pen ya, sama saja ya. Cara munculkan text pen. Nah, kemudian bagaimana cara merubah posisi Smart Art right to left? Nah, ini jika aktif fiturnya ya. Kita coba ya.
klik Smart Art-nya ya. Kemudian klik right to left ya, di bagian desain right to left di 2019 ya. Nah, itu berubah ya. Nah, bagaimana di Microsoft Word 2010 ya? Sama ya, kita klik Smart Art-nya, lihat ini ya, right to left ya. Tuh. Ya, nah jadi seperti itu. Nah, kemudian bagaimana di Microsoft Word 2010? Maaf, maksud saya 2007. Ya sama saja ya. Kita klik Smart Art-nya ya, klik di sini right to left. Nah, lihat ya, berubah ya. Sama shape-nya juga berubah ya. Nah, seperti itu. Jadi cara menggunakan format shape ya, ingat itu kalau dia aktif ya. Nah, bagaimana di Microsoft Word 2007 ya, kita klik shape-nya. Nah, coba lihat ada nggak formatnya ya. Ya, tidak ada. Bagaimana di 2019? Nah, lihat format ya, paling bisa mengganti word art style misalnya. Ya, seperti itu. Jadi hampir sama lah format di sini dengan penggunaan untuk gambar tadi ya. Nah, bagaimana fitur di Microsoft Word 2010? Ya, tinggal diklik ya. Diklik shape-nya ya, kemudian lihat di sini format ya, apa yang bisa digunakan. Ya, ada yang di sini misalkan ganti style shape-nya ya. Jadi penggunaan format ini sama dengan penggunaan shape tadi ya. Kalau formatnya aktif fiturnya berarti bisa kita gunakan ya. Jadi cara penggunaannya sama dengan penggunaan shape tadi ya, di 2019 ya, ini 2019 dan 2007, 2010. Jadi sama ya. Dilihat ada beberapa shape, maaf maksud saya ada beberapa smart art yang tidak bisa menggunakan fitur shape ya. Nih lihat. Jadi sama saja ya. Ini Microsoft Word 2007 juga sama, lihat formatnya ya. Ada beberapa shape yang tidak bisa digunakan fiturnya ya. Kisahnya sama. Jadi cara penggunaannya sama penggunaan shape tadi di bagian memformat. Nah, yang terakhir di bagian shape adalah bagaimana merubah kembali bentuk dasar smart art jika salah desain. Nah, jadi kita bisa menggunakan tombol reset ya. Kita klik desain, di sini ada reset grafik. Nah, balik dia ya, balik ke bentuk dasarnya ya. Sama di Microsoft Word 2010 ya, klik smart art-nya. Ya, kemudian klik desain ya, reset grafik. Nah, balik ke bentuk dasarnya ya. Nah, di 2019 bagaimana? Ya, diklik ini misalkan ya. Klik desain, kemudian reset grafik. Nah, balik ke bentuk dasarnya. Nah, jadi seperti itu cara menggunakan smart art pada Microsoft Word 2010, 2007, dan 2019. Oke, selanjutnya masuk kepada chart ya. Oke, yang pertama kita buat dulu cara membuat chart ya pada Microsoft Word 2019. Caranya klik tab insert, kemudian lihat di bagian chart ya, kita klik chartnya. Nah, ini jadi chart ini macam-macam ya penggunaannya, tergantung keperluan kita apa ya. Nah, misalkan kita yang dasar dulu ya, kita pilih misalkan yang column ya. Nah, kalau sudah kita klik OK ya. Nah, kemudian ini muncul ya Excel-nya ya. Nah, jadi kita pengen mengisikan data dulu ya. Kita dibesarkan biar nampak ya. Nah, coba lihat ya.
Nah, coba lihat di sini series 1, series 2, series 3 ya. Lihat nih petunjuknya ya. Yang biru itu series 1 ya. Ini 1, 1, 1. Yang 2 adalah series oranye ya. Nah, oranye. Yang ketiga ada series abu-abu. Nah, jadi perhatikan di sini ya. Series 1, 2, 3. Jadi akan ini nanti ya. Oke. Nah, sekarang langkah selanjutnya apa? Kita ingin membuat dulu ya chart kita seperti apa ya. Nah, misalkan kita isi dulu ya, misalkan ini kita buat, ingat ya ini kategori ya. Misalkan ini kita buat buah-buahan misalnya. Ini ada pisang misalkan. Kemudian ada anggur, salak, pepaya misalkan. Nah, oke. Kemudian kita ganti series ini misalkan tahun ya. Misalkan 2018. Ini 2019. Ini 2020 misalkan. Nah, dia otomatis berubah ya. Nah, itu. Nah, kemudian kita pengen ganti di sini datanya boleh ya. Tergantung ya. Misalkan di sini kita buat penjualan pisang dari tahun ke tahun misalkan naik misalkan. Kalau anggur menurun misalkan. Nah, kalau salak misalkan stabil. Kalau pepaya misalkan rugi misalnya. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, misalkan kita punya data seperti ini ya. Nah, selanjutnya apa? Cara mengganti style chart ya. Nah, kalau mengganti style chart ini di close dulu. Nah, coba lihat ya. Nah, style chart yang mana? Ya, kita klik chartnya dulu, dia otomatis buka ini nih ya. Klik design ya. Nah, ini maksud chart style itu. Klik ini ya. Nah, tinggal dipilih ya. Nah, tapi sebelum itu kita coba dulu di Microsoft Word 2007 dulu ya. Cara membuat chart terlebih dahulu. Oke, kita klik tab insert, klik chart ya. Misalkan kita pakai yang basic saja dulu ini ya. Klik OK. Nah, muncul langsung Microsoft Excel ya. Nah, caranya sama kita buat seperti tadi ya. Misalkan ini buku misalkan buku 1, buku 2, buku 3 misalkan, buku 4. Ini tahun ya, kemudian di tahun 2020. Misalkan kita buat tahunnya, penjualannya misalkan ya. Nah, misalkan kita punya data seperti ini, kita close ya kalau sudah. Nah, ini cara membuat chart di Microsoft Word 2007. Nah, bagaimana di Microsoft Word 2010? Kita klik tab insert, klik chart ya, kemudian pilih yang basic saja dulu, klik OK ya. Nah, sama ya. Cara penggunaannya sama ya dengan Microsoft Word 2007 tadi ya. Misalkan ini
berapa. Ini rak 4 ya, gini kita ganti tahun ya. Nah, ini kita ganti tahun. Nah, kemudian ini isikan datanya. Nah, misalkan kita punya data seperti ini ya. Nah, jadi cara membuat chart pada Microsoft Word 2007, 2010, dan 2019 itu sama. Yang membedakannya adalah cara menginputnya saja ya. Oke, selanjutnya adalah cara mengganti style chart ya. Nah, kita coba dulu di Microsoft Word 2010 ya. Klik chartnya, kemudian lihat di bagian desain ya. Nah, ini ada chart stylenya ya. Silakan dipilih modelnya ya. Ya, misalkan ini. Nah, tuh. Ya, ada berubah. Nah, di 2007 bagaimana? Ya, kita klik chartnya, kemudian klik di bagian desain ya. Nah, dipilih chartnya. Misalkan variatif ya. Nah, ini 2019 bagaimana? Ya, sama ya, klik chartnya, kemudian klik desain ya, pilih modelnya ya. Tuh. Nah, itu dia. Oke. Nah, jadi sama saja ya. Tidak ada perbedaan. Nah, kemudian adalah cara mengganti warna chart atau change color. Cara gimana? Ya sama saja, kita klik chartnya, kemudian ini pada Microsoft Word 2019 ya, klik design. Ya, di sini bagian change color, klik. Nah, silakan diganti ya, dia sepaket ya, nggak mungkin satu-satu ya. Klik ini misalnya. Nah, di Microsoft Word 2007 bagaimana? Ya, klik chartnya, klik desain ya. Kemudian lihat change color. Ada tak? Oh, tidak ada ya. Tidak ada ya, tidak ada di sini. Ya. Nah, di bagian format tidak ada, itu bagian shape ya. Nah, jadi tidak ada mengganti warna ya atau change color pada Microsoft Word 2007. Nah, bagaimana di Microsoft Word 2010? Ya, kita klik chartnya ya. Kemudian kita klik design ya. Kita lihat ya sama juga ya. Tidak ada change color, jadi dia include dengan change style ini ya. Jadi udah semuanya. Nah, kemudian cara mengganti model chartnya ya, atau change chart type. Nah, misalkan di Microsoft Word 2010 ya, klik chartnya, kemudian kita klik change chart type nih ya. Nah, silakan dipilih ya, pastikan dia sesuai ya. Misalkan ini misalkan ya, kalau udah klik OK. Nah, seperti itu ya. Ini namanya change chart type. Nah, bagaimana di Microsoft Word 2007? Ya, klik chartnya, kemudian klik design, klik change chart type ya. Kita klik model ini misalkan, klik OK. Ya, sama saja ya. Nah, kemudian bagaimana di Microsoft Word 2019? Ya, klik chartnya, kemudian klik design ya. Cari change chart type. Oh, sebelah sini dia pindah ya. Nah, kita klik. Nah, silakan dipilih ya modelnya ya. Misalkan batang misalnya seperti ini, klik OK. Nah, jadi bedanya apa dengan Microsoft Word 2019, 2010, dan 2007 ya. Jadi bedanya cuman memvisualkan saja ya. Ketika kita pengen mengganti di Microsoft Word 2019 ya, desain, change chart type ya, di sini langsung disimulasikannya ya, di gambarnya.
ya, itu saja bedanya. Change chart type. Oke, selanjutnya adalah cara mengganti layout chart ya, atau quick layout. Nah, kita coba dulu di Microsoft Word 2019. Kita klik chartnya ya, kemudian klik design ya, kemudian di sini ada quick layout. Nah, silakan kita pilih model chartnya seperti apa ya. Ya, kalau mau ada datanya sekalian boleh layout ini misalkan ya. Tuh. Nah, bagaimana di Microsoft Word 2007 ya, kita coba kita klik di sini ya. Chartnya. Sini klik chart layout ya. Tidak nampak langsung memvisualisasikannya ya. Nah, coba kita klik ini. Nah, ini dia. Ini muncul ya. Jadi ini bisa kita edit ya, kita ubah. Atau ini misalkan. Nah, nih. Jadi ini kita bisa tambahkan ya, misalnya judul chartnya apa misalkan. Penjualan buku. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, bagaimana di Microsoft Word 2010 ya, kita klik chartnya, kemudian lihat chart layout ya, kita pilih. Tidak banyak ya. Nih. Nah, di sini juga bisa kita berikan namanya ya. Penjualan rak. Nah, ini seperti itu. Ya, yang tidak perlu boleh dihapus gitu ya, tidak perlu susah-susah ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi itu penggunaan layout ya. Kemudian cara menambahkan elemen chart. Oke, kita akan mencoba menambahkan elemen chart ya. Nah, biasanya ini untuk nambahkan atribut-atributnya saja ya. Misalkan di Microsoft Word 2010 ya, klik design ya. Nih, maaf maksud saya klik layout. Nah, di sini banyak dia ya. Jadi bisa pengaturannya di sini ya. Ada aksis ya. Misalkan ini tuh nambah dia ya. Nah, ini yang namanya elemen ya. Ya, jadi elemennya di sini. Kalau di Microsoft Word 2010 ya. Nah, bagaimana di Microsoft Word 2007 ya? Klik chartnya, kemudian klik layout ya, sama ya. Ini tinggal dipilih saja ya. Ini legend, ada menambahkan legend misalkan di bawah misalkan tuh. Jadi itu elemen-elemennya ya. Nah, bagaimana di Microsoft Word 2019 ya? Klik chartnya ya, kemudian klik design. Kemudian klik add element chart. Ya, sama ya tadi seperti Microsoft Word 2010 dan 2007, cuman ini lebih disusunnya saja ya. Nah, coba lihat tuh. Ya, sama saja, tidak ada perbedaannya ya. Tinggal disesuaikan saja ya. Tuh, tidak ada perbedaan ya. Oke. Nah, yang terakhir adalah cara merubah data atau edit data. Nah, ini seperti apa ya? Nah, kita coba dulu di Microsoft Word 2019 ya. Kita klik chartnya. Nah, lihat di sini ada edit data ya. Kita klik nih, edit data. Tuh, dia langsung manggil ya. Tinggal diubah saja, misalkan ini misalnya ya. Nah, jadi seperti itu ya. Kalau sudah di close. Nah, jadi mudah saja ya. Nah, bagaimana di Microsoft Word 2007 ya? Kita klik chartnya, kita klik design, ada edit data.
Nah, sama ya, dia manggil Excel kembali. Ya, nah seperti itu. Nah, bagaimana di Microsoft Word 2010 ya? Klik chartnya, kemudian klik design, klik edit data. Ya, dia akan manggil Microsoft Excel ya. Nah, tinggal diedit saja. Nah, jadi seperti itu. Kalau sudah siap edit, silakan di close. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi rata-rata penggunaan chart pada Microsoft Word 2007, 2010 dan 2019 itu bedanya sedikit sekali ya, dari segi model tampilan chart yang lebih banyak ya di Microsoft Word 2019, dan pengaturan beberapa legend, dan kemudian beberapa preview yang lebih menarik di Microsoft Word 2019. Oke, demikianlah pelajaran kita hari ini ya, tentang gambar, shape, kemudian ada smart art dan chart ya. Mudah-mudahan pelajaran hari ini memberikan manfaat, dan jangan lupa jika video ini bermanfaat silakan dibagikan ya dengan cara share kepada kawan-kawan kita. Kemudian untuk info terbaru tentang kegiatan-kegiatan ataupun video tentang IT akan terupdate, silahkan subscribe channel ini ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.